Jumpa lagi dengan saya Lisa di TikTok, trending informasi terkini. Sahabat sehat, episode kali ini kita akan membahas terkait layanan yang ada di RSA UGM, yaitu salah satunya layanan Sadewa 1. Ada apa sih di layanan Sadewa 1 ini? Sudah hadir bersama kita ada Mbak Lia. Disapa dulu Mbak Lia, sahabat sehatnya. Halo sahabat sehat. Penasaran ya di Sadewa 1 ada apa? Mau tahu lebih lanjut? Tungguin ya. Oke, sudah bergabung bersama kita ada Mbak Lia. Kalau tadi dari saya spill-nya itu Sadewa 1, tapi dari Mbak Lia langsung poli gigi ya Mbak, betul? Betul. Ya Oke. sebenarnya sama sih Mbak. Lokasinya Sadewa 1, cuman Nama isinya polinya poli gigi. Oke, jadi poli gigi di RSA UGM itu letaknya di Gedung Sadewa lantai 1. Oke. Nah, di poli gigi sendiri itu layanannya ada apa aja Mbak? Di poli gigi itu ada layanan dokter gigi umum, dokter gigi spesialis. Spesialis di sini kita ada dokter spesialis bedah mulut, spesialis konservasi gigi, spesialis penyakit mulut, spesialis ortodonsi, spesialis prosto, dan spesialis perio. Oke, jadi di RSA ini nanti lengkap sekali ya Mbak untuk spesialis giginya. Jadi spesialisnya tidak spesialis yang jantung, saraf, tapi ada juga untuk spesialis gigi dan mulutnya itu banyak gitu loh. Iya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada keluhan-keluhan kesehatan terkait gigi dan mulut, nanti di RSA UGM layanannya sudah lengkap. Kalau layanannya ini buka di hari apa saja? Soalnya kalau di RSA, setahu kami ada sampai poli yang harinya Minggu itu loh Mbak. Betul. Jadi Minggu cuma aja BPJ. Senin sampai Jumat gitu. Betul. Kalau di poli gigi kami baru buka sampai hari Sabtu, hari Senin sampai hari Sabtu. Hanya saja yang Sabtu itu baru poli bedah mulut. Kalau yang lain Senin menyusul. Oke. Ya, Menyusul di hari Sabtu. Iya, insya Allah nanti. Jadi untuk layanannya untuk spesialis bedah mulut itu hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Betul. Kecuali hari Sabtu kita masih sampai jam 12 siang aja. Kemudian yang poli konservasi itu kita buka layanan jam 8 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Itu Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat full. Senin sampai Jumat full. Nah, menarik yang hari Sabtu ya Mbak, bedah mulut. Berarti kalau misalnya ada kasus infeksi gigi nih, butuh pembedahan. Terus ternyata pasiennya itu kalau Senin sampai Jumat kerja, ternyata masih ada hari Sabtu. Betul. Masih dilayani sampai jam 12 siang. Ya. Oke, nah kalau di poli giginya RSA atau di Sadewa 1 itu yang mendapat jaminan BPJS itu layanannya apa saja Mbak? Hampir seluruh layanan spesialistik itu tercover BPJS. Oh gitu. Kecuali ada kecualinya. Ada kecualinya ya. Betul. Tapi secara garis besar tetap tercover BPJS. Yang kecuali apa itu? Yang Mbak? kecuali ortodonsi dan prostodonsi, karena dari BPJS memang itu termasuk estetik, jadi tidak tercover. Jadi kalau yang semua yang lain selain itu bisa tercover BPJS. Jadi kalau misalnya yang termasuk estetika itu kan ibarat permintaan sendiri ya Mbak dari pasien, itu belum tercover dengan BPJS. Termasuk yang kawat gigi itu nggak ada yang rekomendasi dokter ya berarti ya? Itu kan kalau kawat gigi estetika ya? Ya, sebenarnya ortodonsi itu memang tidak melulu permintaan pasien. Memang ada memang indikasi dokter. Jadi pasien itu memang harus menggunakan kawat gigi karena bentuk rahangnya atau betul giginya berjejal. Gigi berjejal itu bukan hanya semata-mata di estetik saja sih Mbak, tapi efeknya nanti pembersihan giginya jadi tidak maksimal. Kemudian nanti efek jangka panjangnya kalau makanan sering menumpuk di situ bisa timbul karang gigi atau bahkan bisa berpotensi untuk terjadinya lubang gigi karena sisa makanan kan di situ banyak. Tapi itu memang peraturan dari BPJS meskipun indikasi dokter kalau penggunaan kawat gigi itu tidak tercover BPJS. Tapi RSA bisa kerjasama dengan asuransi swasta. Nah, bisa jadi asuransi swasta itu ada yang mengcover dan ada yang tidak memang. Jadi nanti tergantung
dari asuransinya. betul. Ya. Jangan khawatir. Kayaknya kalau bisik-bisik dari teman-teman jaminan kesehatan nih, asuransi swasta yang sudah masuk di RSK cukup banyak. Nah. Jadi jangan khawatir kalau misalnya ternyata dari BPJS-nya belum tercover, mungkin bisa dicek asuransi swasta yang lainnya. Nah, Mbak, kalau tadi Mbak Lia sempat mengatakan ada dokter spesialis tuh ada bedah mulut, konservasi dan lain sebagainya. Pasien tuh ngerasa aku kayaknya butuh ke dokter spesialis gigi yang mana ya? Itu gimana Mbak cara membedakannya kebutuhan mau ke dokter gigi spesialis apa gitu? Apakah harus ke dokter umum dulu, dokter gigi umum ya, untuk menyarankan atau gimana itu? Kalau memang pasien itu masih bingung harus ke mana, bisa ke dokter gigi umum dulu, nanti akan diarahkan ke spesialistik apa yang kasus yang dialami pasien itu. Namun pasien-pasien yang sudah mempunyai rujukan biasanya sudah diarahkan harus ke spesialis apa, seperti itu. Jadi sebetulnya nggak bingung ya Mbak, kalau misalnya sudah membawa rujukan itu biasanya di surat rujukannya sudah ada tulisannya berarti ya? Ya, sudah ada. Dokter gigi siapa, spesialis apa gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan, kapan sih Mbak kita harus ke dokter gigi? Kayaknya mungkin di luaran sana, ataupun saya sendiri juga kayaknya, kapan ya harus ke dokter gigi? Kayaknya kok giginya baik-baik saja. Baik, kalau sebaiknya minimal 6 bulan sekali, atau kalau ada keluhan nggak usah nunggu 6 bulan ya, mending langsung datang, jadi biar segera tertangani. Nah, fungsinya setiap 6 bulan cek itu yaitu biar sebelum ada keluhan itu sudah ada deteksi dini. Oh, ini calon ada lubang, oh ini karang giginya sudah banyak, harus segera dibersihkan, seperti itu. Jadi tidak ada penyakit yang datang ke dokter gigi itu udah berarti parah itu ya Mbak? Iya betul, sudah tahap lanjut gitu loh, jadi bisa dicegah dari awal, seperti itu. Cara pencegahannya adalah dengan cek ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. 1 kali, berarti 1 tahun 2 kali. Iya. Tadi layanannya di Sadewa 1 cukup banyak dan bukanya sampai hari Sabtu, sahabat sehat. Nanti untuk pendaftarannya bisa lewat WA atau gimana Mbak? Untuk pendaftaran bisa dengan aplikasi RSA UGM online, bisa onset juga untuk dokter-dokter yang tanpa perjanjian. Jadi kalau untuk yang dengan perjanjian memang harus aplikasi. Oh, harus aplikasi dulu. Kalau yang sekarang di RSA itu ada mobile CKN itu juga termasuk atau tidak? Termasuk, bisa dengan mobile CKN. Yang penting ada rujukannya ya kalau mobile CKN. Ya, nanti bisa dengan MCKN. Mbak Lia, mungkin ada tips untuk menjaga kesehatan gigi sebelum kita closing ini. Tadi salah satunya adalah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Adakah yang lain? Monggo bisa disampaikan. Jadi sahabat sehat, nanti untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut itu periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, kemudian menggosok gigi, kemudian pastikan cara menggosok gigi yang benar ya, dan menggunakan pasta gigi berfluor. Kalau misalkan ini konsumsi juga makanan-makanan yang sehat, kayak berserat, itu juga membantu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mantap, lengkap ya Mbak, ada ke dokter gigi 6 bulan sekali, sikat gigi. Pasta giginya tadi yang harus berfluor ya? Iya. Dan juga makan makanan bergizi seimbang tentunya. Itu tadi kita sudah membahas bersama Mbak Lia untuk layanan yang ada di Poli Gigi RSA UGM. Terima kasih Mbak Lia sudah menyempatkan hadir untuk berbincang-bincang dengan kita. Semoga nanti ada sahabat sehat yang penasaran nih poli gigi kita seperti apa, nanti bisa informasinya lihat di bawah ini atau kunjungi media sosial kami di @rsugm untuk Instagram, dan juga untuk lengkapnya di YouTube kita ada di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nantikan info layanan kami yang lainnya. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya.